Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, konsep dasar pajak penghasilan. Dalam PSAK 46 revisi tahun 2010, pajak penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan pajak dan standar akuntansi memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi pajak penghasilan membahas bagaimana perusahaan mengakui dan menyajikan pajak dalam laporan keuangan. Perbedaan antara tujuan akuntansi dan perpajakan menyebabkan adanya perbedaan dalam perhitungan laba, sehingga diperlukan pemahaman khusus untuk menghubungkan keduanya. Nah, ada beberapa hal yang mendasari perbedaan tersebut. Yang pertama, laporan keuangan menggunakan standar akuntansi. Yang kedua, perpajakan menggunakan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, perbedaan tujuan menghasilkan perbedaan. Oke, next. Perbedaan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Pelaporan keuangan adalah laporan yang dibuat perusahaan untuk menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja usaha kepada pihak seperti investor, manajemen, dan kreditur berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Sementara itu, pelaporan pajak adalah laporan yang dibuat untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai peraturan perpajakan. Nah, perbedaannya ini terletak pada tujuan, dasar aturan, dan hasil akhirnya, yaitu laba komersial pada pelaporan keuangan dan laba fiskal pada pelaporan pajak. Next, kita masuk ke penyebab perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Jadi, perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dalam akuntansi pajak penghasilan timbul karena adanya perbedaan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi. Secara umum, perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Yang pertama, kita masuk ke perbedaan tetap, yaitu permanent difference. Perbedaan ini tuh tidak akan pernah hilang di kemudian hari, artinya suatu beban diakui oleh akuntansi, tapi oleh pajak dianggap bukan pengurang penghasilan atau tidak boleh dikurangkan selamanya. Contohnya itu ada kayak biaya sumbangan. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan temporer atau timing difference atau temporary difference. Nah, perbedaan ini tuh hanya masalah waktu. Ini tuh akan hilang di tahun-tahun berikutnya. Artinya, beban atau pendapatan diakui pada periode yang berbeda antara akuntansi dan pajak. Contohnya tuh kayak penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak di masa depan, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang tidak langsung dirasakan pada periode berjalan. Nah, metode kompensasi kerugian ini ada dua. Yang pertama, loss carrybacks, yaitu terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian dan meminta kompensasi berupa pengambilan pajak penghasilan yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya. Metode yang kedua yaitu loss carry forward. Itu terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian dan memanfaatkan kerugian tersebut untuk mengurangi pengenaan laba pajaknya di tahun mendatang. Nah, di Indonesia sendiri mekanisme kompensasi kerugian yang diperbolehkan hanyalah yang ini yaitu loss carry forward. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal perbedaan temporer. Dalam contoh ini, Andi mengalami kerugian sebesar 100 juta pada tahun 2018. Menurut aturan perpajakan, kerugian ini tidak bisa dikembalikan ke tahun sebelumnya, tetapi boleh digunakan untuk mengurangi laba di masa depan selama 5 tahun. Ini disebut loss carry forward. Tarif pajaknya sebesar 40%. Apa itu loss carry forward? Loss carry forward adalah hak perusahaan untuk memakai kerugian tahun lalu sebagai pengurang laba pada tahun berikutnya. Tujuannya supaya perusahaan tidak langsung terbebani pajak besar ketika baru mulai memperoleh keuntungan kembali.
Nah, di sini ada jawaban contoh soal, ada dua metode. Yang pertama itu metode mengakui deferred tax asset. Tahun 2018, Andi rugi 100 juta karena kerugian ini bisa digunakan di masa depan, maka perusahaan mengakui adanya manfaat pajak di masa depan yang disebut aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Nah, perhitungannya pajak tangguhan 40% dikali 100 juta, hasilnya 40 juta. Jurnalnya aset pajak tangguhan pada manfaat pajak tangguhan sebesar 40 juta. Artinya, perusahaan punya manfaat pajak sebesar 40 juta yang bisa digunakan nanti saat perusahaan memperoleh laba. Di tahun 2019, Andi memperoleh laba 50 juta karena masih memiliki kompensasi kerugian sebelumnya. Laba ini dikurangi oleh rugi tahun 2018. Perhitungannya beban pajak 40% dikali 50 juta, hasilnya 20 juta. Jurnalnya beban pajak penghasilan pada aset pajak tangguhan sebesar 20 juta. Nah, kenapa aset pajak tangguhan dikredit? Karena manfaat pajaknya mulai dipakai. Awalnya perusahaan punya hak manfaat pajak 40 juta, lalu dipakai 20 juta pada tahun 2019, sehingga sisanya tinggal 20 juta. Pada tahun 2020, Andi memperoleh laba 75 juta. Namun kompensasi rugi yang tersisa hanya 50 juta karena 50 juta sudah dipakai di tahun 2019. Perhitungan pajak, beban pajak normal 40% dikali 75 juta, hasilnya 30 juta. Nah, sisa manfaat pajaknya itu hasil dari 100 juta diambil 50 juta, lalu dikali dengan 40%. Nah, hasilnya itu 20 juta. Lalu utang pajak 30 juta diambil 20 juta. Nah, hasilnya 10 juta. Lalu jurnal akuntansinya beban pajak penghasilan didebit sebesar 30 juta, lalu aset pajak tangguhan dikredit sebesar 20 juta dan utang pajak penghasilan dikredit sebesar 10 juta. Perusahaan sebenarnya punya beban pajak 30 juta, tetapi karena masih ada manfaat pajak 20 juta, maka pajak yang benar-benar harus dibayar hanya 10 juta. Nah, metode yang kedua itu metode tidak mengakui deferred tax asset. Pada metode ini, perusahaan belum yakin apakah kerugian tersebut bisa dimanfaatkan di masa depan. Karena belum yakin, maka aset pajak tangguhan belum diakui. Pada tahun 2018, karena belum yakin perusahaan akan memperoleh laba di masa depan, maka tidak ada jurnal yang dibuat. Artinya perusahaan belum mengakui manfaat pajaknya. Nah, pada tahun 2019, ketika perusahaan mulai laba 50 juta, barulah manfaat pajak mulai diakui. Perhitungannya 40% dikali 50 juta, hasilnya 20 juta. Nah, jurnal saat mengakui manfaat pajak, aset pajak tangguhan pada manfaat pajak tangguhan sebesar 20 juta. Lalu jurnal pemakaian manfaat pajaknya, beban pajak penghasilan pada aset pajak tangguhan sebesar 20 juta. Jadi aset pajak tangguhan diakui dan langsung dipakai pada periode yang sama. Pada tahun 2020, sisa rugi fiskal yang belum dipakai masih 50 juta, sehingga manfaat pajaknya 20 juta. Nah, jurnal mengakui DTA-nya aset pajak tangguhan pada manfaat pajak tangguhan sebesar 20 juta. Lalu jurnal pajak penghasilan, beban pajak penghasilan didebit sebesar 30 juta, aset pajak tangguhan dikredit sebesar 20 juta, utang pajak penghasilan dikredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, dampak perbedaan terhadap pajak. Nah, perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menyebabkan jumlah pajak menurut laporan keuangan berbeda dengan pajak menurut perpajakan. Karena itu, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah pajak yang benar-benar harus dibayar perusahaan sekarang kepada pemerintah. Pajak ini dihitung berdasarkan laba fiskal atau laba yang sudah disesuaikan dengan aturan perpajakan. Nah, sedangkan pajak tangguhan adalah pajak yang dampaknya baru dirasakan di masa depan. Pajak tangguhan muncul karena ada perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya ada deferred tax liability atau liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan menunjukkan bahwa perusahaan akan membayar pajak lebih besar di masa depan. Nah, aspek-aspek deferred tax liability, yang pertama ada pajak sekarang lebih kecil. Nah, perusahaan membayar pajak lebih sedikit pada periode sekarang. Yang kedua, pajak masa depan lebih besar karena perusahaan membayar lebih kecil pada periode sekarang, maka nanti perusahaan harus membayar lebih besar. Nah, yang ketiga itu diakui sebagai kewajiban. Karena ada kewajiban membayar di masa depan, maka dicatat sebagai utang atau kewajiban. Jadi perbedaan temporer menyebabkan munculnya pajak tangguhan, baik berupa aset, pajak
tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan muncul ketika perusahaan memiliki manfaat pajak di masa depan, sedangkan liabilitas pajak tangguhan muncul ketika perusahaan akan membayar pajak lebih besar di masa yang mendatang. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan deferred tax liability atau liabilitas pajak tangguhan. Misalkan, sebuah perusahaan memiliki aset tetap dengan harga perolehan 1 miliar. Secara komersial menggunakan metode penyusutan garis lurus selama 5 tahun, sehingga beban penyusutan per tahun adalah 200 juta. Namun, secara fiskal menggunakan metode saldo menurun 50% di tahun pertama, sehingga beban penyusutan menjadi 500 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 22%. Sehingga perbedaan temporer di sini dihitung dari selisih penyusutan fiskal dikurangi penyusutan komersial, yaitu 500 juta dikurangi 200 juta sama dengan 300 juta. Perbedaan ini menyebabkan laba fiskal lebih kecil daripada laba akuntansi. Maka deferred tax liability di tahun pertama adalah 300 juta dikali 22%, yaitu 66 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah mendebit beban pajak tangguhan sebesar 66 juta dan mengkredit utang pajak tangguhan sebesar 66 juta. Ini itu mencerminkan bahwa perusahaan saat ini membayar pajak lebih kecil namun memiliki kewajiban lebih besar di masa depan. Sekarang kita akan membahas kebalikan dari deferred tax liability, yaitu deferred tax asset atau aset pajak tangguhan, di mana aset pajak tangguhan muncul ketika laba fiskal lebih besar daripada laba akuntansi pada periode berjalan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan temporer yang bersifat deduktibel, artinya dapat mengurangi beban pajak di masa depan. Contoh umum penyebabnya adalah adanya penyisihan piutang tak tertagih yang diakui secara komersial tetapi tidak diakui secara fiskal, atau adanya kompensasi kerugian fiskal. Rumus deferred tax asset sendiri yaitu beda temporer deduktibel dikalikan tarif pajak, di mana karakteristik deferred tax asset yaitu pajak yang dibayar saat ini lebih besar tetapi pajak di masa depan akan lebih kecil dan pos ini diakui sebagai aset dalam neraca. Sekarang mari kita lihat contoh konkret deferred tax asset, di mana sebuah perusahaan memiliki penyisihan piutang tak tertagih yang diakui secara komersial sebesar 100 juta. Namun, secara fiskal penyisihan ini tidak boleh diakui. Laba akuntansi perusahaan adalah 500 juta dengan tarif pajak 22%. Karena penyisihan piutang ini merupakan beda temporer deduktibel, maka laba fiskal sementara menjadi lebih besar dari laba akuntansi. Besarnya beda temporer adalah 100 juta. Dengan demikian, deferred tax asset dihitung sebagai 100 juta dikali 22%, yaitu 22 juta. Sehingga jurnalnya adalah mendebit aset pajak tangguhan sebesar 22 juta dan mengkredit beban pajak tangguhan sebesar 22 juta. Ini menunjukkan bahwa manfaat pajak yang akan diperoleh perusahaan di masa depan. Selanjutnya, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan yang harus dilakukan secara transparan agar pengguna laporan memahami kondisi perpajakan perusahaan secara utuh. Pertama, dalam neraca atau laporan posisi keuangan, deferred tax asset dan deferred tax liability harus disajikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar. Perusahaan juga diperbolehkan melakukan saling menghapus jika memiliki entitas pajak yang sama. Yang kedua, dalam laporan laba rugi, beban pajak ini dan beban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah agar jelas kontribusi masing-masing. Yang ketiga, dalam catatan laporan keuangan, perusahaan wajib mengungkapkan rincian perbedaan temporer, rincian deferred tax asset, dan deferred tax liability, tarif pajak yang digunakan, serta valuation allowance jika ada. Semua ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat dan andal tentang posisi pajak perusahaan. Sebagai kesimpulan, akuntansi pajak penghasilan menuntut pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara aturan komersial dan fiskal. Perbedaan permanen mempengaruhi beban pajak ini tetapi tidak menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Sementara itu, perbedaan temporer justru menimbulkan deferred tax asset dan deferred tax liability. Pengakuan deferred tax asset dari kompensasi kerugian atau loss carry forward harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian melalui valuation allowance. Terakhir, penyajian dalam laporan keuangan harus transparan agar dapat menunjukkan dampak pajak tangguhan terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan perpajakan.